Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Formula Tani dimanapun Anda berada. Semoga diberikan selalu kelancaran dan kemudahan dalam beraktivitas hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas 4 poin penting yang mempengaruhi pertanian kita. Yang pertama itu adalah tanah ataupun media itu sendiri. Yang kedua itu adalah bibit. Yang ketiga itu masalah pestisida, nutrisi, ZPT, dan yang lain-lain. Yang keempat adalah cuaca ekstrim. Nah, 4 poin ini sebetulnya yang menjadi pokok dasar agar pertanian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita membahas tentang tanah. Tanah ini adalah media yang penting, di mana titik tumbuh satu tanaman itu pada media tanah. Maka yang harus kita lakukan sebelum penanaman itu adalah merawat tanah itu dengan cara yang baik. Mulai dari mikroorganismenya, bakterinya, menetralkan tanah dengan kalsium, memberikan zeolit, bisa juga untuk menambah KTK tanah, supaya persiapan di awal itu lebih maksimal, sehingga perakaran itu bisa cepat mudah menjalar dan menjadi sehat. Disitulah pentingnya. Maka poin pertama itu adalah yang pertama, untuk mengatasi lahan yang supaya lahan kita itu sehat, itu yang pertama itu menetralkan tanah-tanah yang asam, karena cenderung tanah kita, tanah pertanian itu hampir rata-rata asam. Dengan apa? Satu, bisa dengan dolomit atau kapur pertanian, bisa dengan gamping, itu lebih cepat juga, tetapi gamping yang sudah diproses, artinya sudah dicampur dengan air dan nanti serbuknya bisa kita tabur. Nah, gamping itu memiliki kadar basa yang tinggi, sehingga mempercepat untuk menetralkan tanah sesuai dengan yang diinginkan. Dan jangan lupa juga memberikan satu bakteri-bakteri pengurai atau mikroorganisme supaya tanah ini bisa terolah dengan baik kegemburannya. Selain mikroorganisme, yang tidak kalah penting adalah zeolit. Mungkin di tempat saudara-saudara sekalian itu tidak umum, tetapi zeolit ini juga sangat penting, karena zeolit itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan KTK. Apa itu KTK? Kapasitas tukar cation, yang mana pupuk akan memberikan nutrisinya itu sesuai dengan kemampuan tanaman untuk menyerap hara itu sendiri. Artinya bisa menjadi slow release apabila kita menggunakan zeolit. Jadi ibarat kata terikatlah pupuk itu. Yang kedua adalah bibit. Pemilihan bibit tidak kalah penting, karena tanaman yang sehat selain dari tanah yang sehat itu juga ditunjang dengan bibit yang sehat. Mungkin sobat tani dimanapun berada sudah hafal betul bagaimana cara memilih bibit yang baik. Poin yang ketiga adalah pestisida. Nah, pestisida adalah satu sarana untuk mencegah maupun mengobati apa-apa yang menjadi kendala atau gangguan pada tanaman Bapak Ibu sekalian. Jadi pemilihan pestisida dan penggunaannya itu harus cermat, kalau bisa di rolling supaya hama maupun tanaman itu tidak kebal. Tak kalah penting dan paling utama adalah nutrisi. Nutrisi ini berperan penting dalam hal mulai pembentukan akar, batang, daun, bunga sampai buah. Karena peranan nutrisi ini banyak dilupakan oleh sahabat-sahabat tani zaman sekarang.
Ibarat kata nutrisi ini adalah makanan pokok sebenarnya yang untuk menumbuhkan keempat bagian tadi itu, akar tanaman, akar pohon, daun, bunga sampai buah. Jadi nutrisi, pemilihan nutrisi mulai dari fase vegetatif maupun generatif itu memang harus tepat. Terus zat PT. Nah, zat PT ini adalah zat pengatur tumbuh. Jadi sobat tani perlu diingat zat PT ini beda dengan nutrisi. Karena apa? Zat PT ini sifatnya hanya membantu mengatur pertumbuhan dan tidak bisa digunakan secara berkala. Artinya manakala nutrisi bisa dipakai 1 minggu sekali, zat PT tidak bisa hanya berkala. Supaya apa? Supaya tanaman yang kita inginkan pertumbuhannya itu sesuai apabila kita menggunakan zat PT. Jadi harus dipahami penggunaan pestisida, nutrisi maupun zat PT. Yang keempat yang tidak bisa kita cegah itu adalah cuaca atau iklim. Nah, petani dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengalami kendala satu ini, biasanya inilah yang sangat tidak bisa kita cegah. Karena cuaca ini kita tidak bisa membuat, melarang datang, ataupun kita istilahnya mencari solusi, karena datangnya juga kita tidak tahu kapan. Tetapi minimal sobat tani semuanya dengan pengalaman jenengan semuanya itu bisa memprediksi apa-apa yang harus ditanam, apa-apa yang tidak boleh ditanam, ataupun kapan waktu penanaman pada saat sebelum menjelang musim ekstrim tiba. Jadi sobat tani, 4 poin inilah yang bisa kami jelaskan tentang hal yang paling penting dalam pertanian. Kesimpulannya dan kami ulangi adalah 1, itu masalah tanah harus sehat. Yang kedua itu adalah pemilihan bibit harus tepat. Yang ketiga adalah penggunaan pestisida, nutrisi maupun zat PT secara terukur dan rolling. Yang keempat itu adalah masalah cuaca ekstrim. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga sobat tani, sobat Formula Tani dimanapun Anda berada, apa yang kami sharingkan ini bisa bermanfaat. Silakan tanya di komen apabila penjelasan kami kurang berkenan atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.